Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang, adik-adik yang SMK Stella Maris yang selama ini, kira-kira ini kita melakukan aktivitas KKBN kita di rumah. Semoga pertemuan kita pada saat ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ya, semoga aktivitas kalian juga berjalan dengan lancar, tidak mengalami hambatan apapun. Nanti kalau ada persoalan-persoalan berkaitan dengan materi, mata pelajaran, bisa adik tanya langsung kepada guru mata pelajarannya ataupun datang langsung ke sekolah, karena guru-guru selalu ada di sekolah setiap hari. Tujuannya untuk memberikan materi, mengontrol kalian apakah kalian menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Oke, jadi hari ini saya mau menjelaskan tentang materi saya, simulasi digital, ya, simulasi digital. Yang sebelumnya saya sempat mengupload video juga untuk materi penghantar. Ya, mudah-mudahan adik sudah melihatnya, ya. Adik sudah melihatnya. Jadi kita sekarang masuk pada penjelasan secara detail dari tema kita dari awal. Ya, tema yang pertama untuk mata pelajaran simulasi digital adalah komunikasi dalam jaringan. Itu adalah tema pertama. Sebelumnya video saya sudah uploadkan, itu hanya penghantar seperti apa supaya adik-adik ada gambaran berkaitan dengan mata pelajaran ini. Sehingga kali ini kita masuk pada materi sesungguhnya. Seperti apa itu simulasi digital, ya. Jadi kita mulai jelas satu persatu. Hari ini saya mau menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan, ya. Jadi sebagai manusia, ya, merupakan makhluk sosial. Ya, secara ya termasuk kalian tentunya manusia toh, bukan yang lain, tapi jelasnya maka adik-adik yang ada di rumah adalah manusia. Oke. Secara naluri, ya, makhluk sosial membutuhkan berkomunikasi dengan sesama, ya. Makhluk sosial itu makhluk yang bisa berpikir, bernalar gitu. Jadi itulah namanya makhluk sosial. Nah, ya, jadi secara naluri makhluk sosial membutuhkan komunikasi dengan sesama. Ya, tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi. Saya pikir ini yang kita lakukan setiap hari, toh, membuktikan bahwa ada manusia itu Anda bisa berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, sering dengan berkembangnya teknologi, bentuk komunikasi juga ikut berubah. Jadi perkembangan teknologi setiap menit, setiap detik itu ada perubahan, adik. Ada perubahan, adik. Sehingga kita tidak boleh tertinggal dengan teknologi seperti ini. Apalagi siswa-siswi sekarang harus paham dengan teknologi, harus ikuti perkembangan teknologi seperti apa. Ya, jika pada awalnya komunikasi terbatas di lingkungan sendiri, kini jangkauan komunikasi setiap orang makin meluas. Ya, hal ini membuka kemungkinan memperoleh sumber informasi baru dan memperluas lingkungan interaksi dan diskusi. Jadi dulu sebelum ada kemajuan teknologi, ya, kita mungkin diskusinya atau membagi komunikasi itu face to face, gitu, face to face. Tapi dengan kemajuan teknologi ini makin luas, gitu. Konsep komunikasi itu makin luas sekali, ya. Menggunakan teknologi, ya, menggunakan teknologi yang begitu canggih, menggunakan jaringan, ya, menggunakan peralatan digital yang ada, sehingga kita bisa berkomunikasi secara luas walaupun tidak ketemu, tapi apakah dalam bentuk diskusi, dalam bentuk grup yang kita mau bicarakan tidak jadi masalah. Jadi dampak dari teknologi ini cukup mempengaruhi kehidupan kita dan cukup mempengaruhi dari tingkat komunikasi juga. Komunikasi kita berubah. Bukan hanya sekedar komunikasi empat mata face to face, tapi bisa meluas, ya.
seperti yang kalian lakukan, seperti di Facebook, chat dengan teman-teman gitu kan, di WA gitu, di grup sama guru. Nah itu bagian dari komunikasi dalam bentuk teks ya, itu juga bagian dari komunikasi. Kirim messenger itu juga bentuk komunikasi ya. Dalam bentuk audio video yang kalian kirim itu juga adalah salah satu bentuk. Artinya kan ketika video kalian diupload ya membutuh respon dari orang. Ketika respon berarti terjadilah sebuah komunikasi seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya tentang komunikasi daring ini adalah pertama menjelaskan pengertian komunikasi, itu satu. Lalu kedua mengidentifikasi jenis komunikasi. Ketiga adalah menjelaskan pengertian komunikasi daring. Lalu keempat mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi daring. Yang kelima mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Jadi hari ini saya mau kasih tuntas ya tema yang ini. Jadi ada kurang lebih 5 poin yang harus kita bahas sekarang. Ya, saya mungkin waktunya 20 sampai 25 menit nanti. Jadi oke, adik, yang pertama adalah pengertian dari komunikasi. Kita mulai dari komunikasi dulu. Jadi komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke bumi. Ya, pada ahli memakai komunikasi antara lain sebagai berikut ya. Komunikasi adalah proses menyampaikan pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media. Jadi itu. Jadi komunikasi ya proses penyampaian pikiran. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan sesuatu, menuangkan sesuatu di media atau di mana saja yang di media sosial gitu kan. Jadi harus ada dalam pikiran kita bahwa apa sih yang saya mau sampaikan di media ini, kan begitu. Supaya nanti akan terjadi diskusi, komunikasi yang baik. Ya, ingat, ada satu hal yang perlu ada di kita. Dalam dunia komunikasi sekarang, itu juga punya aturan. Negara ini cukup membuat aturan namanya ITE ya, Internet Informasi Transaksi Elektronik. Jadi ada undang-undangnya. Ketika kita komunikasi kita itu merugikan orang lain, ya, mencerdaskan orang lain, jadi dari bisa dikenakan pasal. Ya, atau memberikan konten-konten yang tidak baik, negatif, tidak ada edukasinya. Jadi itu juga salah. Jadi hati-hati menggunakan komunikasi melewati daring ini. Jangan sampai ada diproses secara hukum ya, karena jelas ada undang-undangnya namanya ITE ya, Informasi Transaksi Elektronik. Jadi itu undang-undangnya, pelanggaran ITE. Jadi itu pasal 8 ya, pasal 8 dalam undang-undang ITE. Ya, jadi hati-hati menggunakan perangkat digital, hati-hati dalam berkomunikasi melewat media sosial. Jangan sampai Anda menyerang orang, merugikan pihak lain. Ya, kita memang satu sisi diberikan kebebasan secara luas, tapi ingat, kita tidak boleh serta-merta ya, menyerang orang, ya, memfitnah orang ya, atau memberikan gambar konten-konten yang membuat yang lain tersinggung. Itu tidak boleh ya. Komunikasi yang normal saja ya, intinya tidak boleh menggunakan kata kasar apa segala macam, tidak boleh ya. Jadi komunikasi terjadi jika saya berbicara Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara saya mengerti. Jadi begitu komunikasi ini, jelas aja komunikasi itu kan. Kalau saya ngomong kalian harus mengerti sehingga benar gitu. Kalian juga ngomong bicara saya juga paham gitu kan. Jadi saling mengerti ya. Itu baru nyambung. Orang bilang nyambung ya. Ini anak ini tidak connect atau tidak nyambung. Hanya ketika kamu komunikasi ini mereka juga nyambung, ngerti oh gitu maksudnya. Ada respon, ada respect yang bagus. Sehingga menurut saya komunikasi itu belum tuntas kalau misalnya apa yang saya sampaikan kalian juga tidak mengerti. Kan begitu. Jadi juga kalian, apa yang kalian sampaikan kepada saya, entah itu kritikan atau apa, saya paham gitu. Sehingga kita bisa cari jalan keluarnya. Tentunya kan lewat komunikasi. Coba bayangkan kalau tidak ada komunikasi, hidup kita sekarang tidak ada guna gitu kan. Tidak ada guna. Ya. Bayangkan kalau tidak ada komunikasi, mungkin kita menggunakan bahasa tubuh atau gestur misalnya. Tapi itu cukup sulit. Ya, puji Tuhan kita diberikan rahmat ya, rahmat yang besar ya, itu patut disyukuri, kita bisa berbicara dengan orang lain. Karena ada pihak-pihak tertentu juga di luar sana bahwa tidak bisa berbicara. Jadi kita juga bersyukur ya,
menggunakan anugerah itu, rahmat itu untuk komunikasi yang baik, memberikan pelajaran kepada orang lain dan masyarakat orang tua. Jangan gunakan komunikasi itu untuk menyerang orang tua, ya, memarahi orang tua, membentak orang tua. Ingat baik-baik, kamu diberikan berkat dan anugerah yang luar biasa. Ya, kalau ada persoalan diselesaikan dan dibicarakan dengan baik-baik. Jangan menyerang, ya, membenci orang tua, itu tidak baik. Apalagi kalian di kampung, sesama kita tidak boleh, ya. Jadi bayangkan kalau tidak ada komunikasi, yang bayangkan apa yang terjadi gitu kan. Saya juga tidak tahu seperti apa yang terjadi. Kita tidak diberikan mulut, lidah untuk berbicara. Tapi ya itu hal yang harus kita lihat, bahwa kamu bersyukur, ya, bisa ngobrol dengan orang lain, kamu bisa memanfaatkan media dengan baik, ya. Manfaatkan itu dengan baik, ya. Oke, jika kita berbicara sedangkan mitra berbicara Anda tidak mengerti atau sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Tidak terjadi komunikasi. Kalau Anda berbicara, saya dengar, tapi saya tidak mengerti, berarti komunikasi itu tidak terjadi. Betul, ya, keluarkan sesuatu kalimat, konsep dan pikiran, tapi targetnya belum sasaran, berarti belum terjadi itu komunikasi. Orang tidak paham, tidak mengerti. Apa yang disampaikan, apa dia ngomong. Ya, sehingga kalau kalian di kampung menjelaskan sesuatu itu, pastikan orang bisa mengerti. Ya, caranya gimana? Menggunakan bahasa yang sederhana. Kalau adik sudah tahu bahasa tinggi, ya tahulah yang yang berhadapan dengan saya ini adalah orang-orang yang notabene-nya tidak mengerti bahasa Indonesia. Orang tidak tahu bahasa Indonesia, kamu komunikasi pakai bahasa Indonesia, berarti tidak terjadi komunikasi namanya. Karena apa? Yang mendengarkannya tidak ngerti, kan gitu. Jadi juga sebaliknya, ketika dia berkomunikasi, kamu juga harus paham. Itu pemagunan komunikasi, itu baru ada gunanya komunikasi ini, ya. Itu. Jadi ada beberapa fungsi dari komunikasi, ya, antara seperti berikut. Ya, yang pertama sebagai informasi. Komunikasi membutuhkan proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif, ya. Lalu yang berikut adalah sebagai kendali, ya. Komunikasi ini sebagai kendali, penjelasannya adalah komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara, ya. Yang berikut adalah sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan, ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka yang bekerja baik, apa yang atau pada kita anak sekolah, ya. Jadi yang berikut adalah sebagai mengungkapkan emosional. Kadang juga orang berkomunikasi itu untuk melampiaskan emosional, ya, itu juga tergantung pilihan. Lalu yang berikut adalah adik-adik, ya, ini adalah jenis-jenis, ya, jenis-jenis komunikasi, ya. Yang pertama adalah komunikasi lisan atau verbal. Ya, jenis komunikasi ada dua jenis, ya, dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi lisan atau verbal. Yang kedua adalah komunikasi nirkata atau non verbal, ya. Saya mulai awal. Yang pertama adalah komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Itu yang dinamakan lisan atau verbal. Lalu berikut komunikasi nirkita atau non verbal, ya, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, ya, atau gerak isyarat atau gambar. Menggunakan gambar. Orang bilang bahasa gerak, gestur, ya, menggunakan gestur. Kalau kalian pernah nonton TV di saat berita misalnya, karena di sudut TV itu ada yang melakukan komunikasi nirkata itu, ya, menggunakan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh yang membawa host utama yang menggunakan komunikasi lisan, lalu dia terjemahkan menggunakan bahasa tubuh, sehingga orang yang mungkin pendengarannya pada saat nonton itu tidak jelas, sehingga dia mengerti dengan bahasa nirkita, ya, dia bisa melihat kode yang diberi di sudut TV itu, ya, sering dipakai menggunakan tangan, bahasa tubuh, atau menggunakan gambar, gitu kan. Sehingga informasi yang diberikan oleh berita atau TV itu, ya, tahu, gitu kan. Yang pendengar, baik yang pendengarnya kurang baik, karena dia menggunakan metode komunikasinya, dua-duanya dipakai.
kita yang normal-normal ini ya, yang pasti dengan secara dengar kita di sana ada terjadi sesuatu, ada pemboman atau ada terjadi bencana apa segala macam gitu melalui berita itu, sehingga kita mengerti gitu. Lalu yang di bawah namanya dia menggunakan komunikasi kita yang sering disudut itu menggunakan bahasa tubuh menjelaskan apa yang disampaikan oleh host utama, pembawa acara. Hingga sering kalau ada di nonton TV itu ada paling sudut bawah atau atas biasanya atau samping kiri kanan TV itu akan dimunculkan ya. Itu. Jadi begitu. Ya, jadi baik. Berbekal ya pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik secara verbal ataupun lisan, menggunakan suara, tulisan, menggunakan barang cetak ataupun media digital seperti buku, majalah, laman atau suara maupun secara digital atau telepon. Jadi begini, komunikasi itu begini. Ketika kalian membaca buku saja, berarti Anda itu sedang berkomunikasi. Ya, membaca sesuatu di HP, melihat sesuatu di HP. Lalu ketika kalian baca tentu harus paham, melihat gambar juga, oh ini siapa, oh ini teman saya. Berarti Anda sedang berkomunikasi dengan gambar itu dan Anda paham, berarti sudah terjadi komunikasi gitu. Jadi itu konteks luas komunikasi ini. Jadi Anda membaca buku, berarti Anda sedang berkomunikasi. Karena apa? Anda ingin mendapatkan sebuah informasi dari buku itu, sehingga perlu ada komunikasi. Karena salah satu ya tujuan komunikasi ini untuk mendapatkan sebuah informasi, kan gitu ya. Jadi kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari berapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator ya. Komunikator itu, ingat, komunikator itu pengirim informasi ya, pengirim informasi dapat diterima oleh komunikan ya. Ingat, komunikator ya adalah pengirim informasi ya, lalu yang menerima pesan adalah komunikan atau penerima informasi. Sebalik itu. Jadi itu soal komunikasi gambarannya. Lalu saya ke penjelasan berikut, yaitu tadi tentang mengidentifikasi jenis komunikasi. Yang saya jelaskan pertama itu adalah pengertian tadi ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua sudah jenis komunikasi, lalu yang ketiga kita masuk pada pengertian komunikasi dalam jaringan. Ya. Jadi setelah memahami, ya ingat pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring, ya, setelah memahami makna komunikasi, sampailah kita pada komunikasi daring. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca menulis berkomunikasi melalui penggunaan jaringan komputer. Ya, jadi saya rasa ini kurang terlalu ini yang tapi saya coba menjelaskan saja. Kita masuk pada keunggulan dan kelemahan komunikasi daring ya. Jadi saya coba menjelaskan tentang keunggulan ya dan kelemahan komunikasi daring. Jadi namanya menggunakan daring ini pasti ada titik lemah, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ya, kehidupan kita saja seperti itu, pasti ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Ya, alat digital juga tidak ada sempurna, sekalipun banyak teknologi yang canggih, tanpa manusia juga saya pikir mereka tidak bisa sempurna. Juga kita manusia. Ya. Ya, ini keunggulan atau kekurangan ya. Keunggulan dan kekurangan dari komunikasi daring ya. Setelah memahami makna komunikasi ya, kita masuk pada keunggulannya. Saya jelaskan sebelumnya tentang pengertian komunikasi daring ya. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semua tersebut lazim tersebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace ya.
Perkembangan pertama komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an ya, ketika penelitian Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirimkan dan menerima informasi atau pesan melalui komputer ya pada tahun 1996. Ya, protokol tersebut dinamakan ARPANET ya, yang diluncurkan pada tahun 1999. Akhirnya berkembang menjadi internet. Internet berasal dari Interconnect Works yang disingkat menjadi Internet Network ya, atau internet yang digunakan oleh sekitar 200-an juta orang di seluruh dunia ya pada pengantian milenium ketiga ya. Komunikasi daring menjadi mungkin dalam dunia pendidikan pertama kali tahun 1980-an setelah perkembangan dan penyebaran komputer ya pribadi atau PC atau personal komputer. Latar belakang komunikasi daring dalam mempelajari dan menilai dapat dibagi menjadi dua periode yang berbeda ya, ditandai oleh pengenalan komputer sebagai media pendidikan pada tahun 1980-an, munculnya World Wide Web ya pada pertengahan 90-an atau web ya. Pada periode pertama sejak pertengahan 1980-an, para pendidik menemukan potensi media pendidikan untuk mengajar bahasa ya. Integrasi komunikasi yang di mesin komputer dalam kelas atau sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, para pendidik mulai menggunakan email mengatur peraturan informasi jarak jauh, dan yang kedua, pendidikan mulai menggunakan program perangkat lunak sinkron ya untuk mengikuti percakapan komputer interaksi. Jadi itu tadi gambar itu soal pengertian komunikasi daring ya. Jadi ada sejarah cikal bakal bagaimana terjadinya komunikasi daring. Nanti adik-adik bisa baca juga tentang pengertian komunikasi daring ini di modul yang saya sudah kirim ya. Jadi ada perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan internet itu seperti apa ya, sehingga bisa mengembangkan luas komunikasi daring ini. Oke, baik. Lalu satu sisi seperti yang sebelumnya bahwa ada juga keunggulan dan kelemahan ya dalam komunikasi daring ini. Ya, yang pertama ya, ini keunggulan dan kelemahan komunikasi daringnya. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan yang dibandingkan dengan komunikasi konvensional ya. Konvensional itu ya 4 mata, face to face gitu, antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah dapat dilakukan kapan saja di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang cukup. Jadi itu keunggulan komunikasi daring ini. Dilakukan kapan saja, yang penting infrastruktur Anda jelas. Anda memiliki jaringan, memiliki data internet, yang pasti Anda bisa melakukan komunikasi dengan siapa saja yang Anda inginkan. Gitu. Lalu yang berikut adalah efisiensi biaya. Dari sisi biaya, kalau kita menggunakan komunikasi daring ini cukup hemat ya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Jadi kalau konvensional kan saya mau bicara dengan teman ini atau A atau si B si C dengan posisi kampung jauh, artinya harus Anda berangkat dulu, harus ketemu dulu baru kita bicara. Ya, itu kalau konteks komunikasi konvensional. Jadi dengan adanya daring ini secara biaya kita tidak perlu buang-buang banyak, waktu juga tidak buang-buang banyak. Ya, tinggal kita memiliki itu tadi. Tidak perlu ada transportasinya lagi ya. Yang berikut adalah efisiensi waktu. Dalam komunikasi ini kan kita memiliki efisiensi hemat waktu ya. Hemat waktu, tidak ribet gitu. Yang penting tadi itu kuncinya pertama memiliki jaringan ya. Lalu yang berikut adalah terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. TIK itu adalah teknologi informasi komunikasi ya. Lalu yang berikut meningkatkan instantitas komunikasi ya. Yang berikut adalah meningkatkan partisipasi ya. Selain itu tadi keunggulannya, keunggulannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu kelemahannya adalah ini kelemahannya. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna ya. Intonasi bicara, raut muka misalnya, itu maksudnya yang tidak mewakili emosional pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerak tubuh
merupakan yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Sulit kita pahami. Saya maksud rangah berapa, artinya sulit kita prediksi gitu kan. Ya, lalu yang berikut adalah memerlukan perangkat khusus ya dalam pelaksanaan komunikasi daring. Memerlukan adanya hardware dan software, itu penting. Hardware dan software ya. Artinya kalau hardware-nya memiliki HP yang berbasis Android, software-nya Anda menggunakan software apa misalnya ya, itu software ya. Hardware itu adalah perangkat keras, ingat, hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak ya. Jadi Anda sudah memiliki HP tanpa ada WA, berarti tanpa ada Facebook, jadi itu adalah software untuk kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Contoh, ada email, ya segala macam. Jadi jenisnya nanti kalian bisa cari tahu juga. Ya. Lalu kelemahan berikutnya adalah menyita konsentrasi ya. Menyita konsentrasi ya, melakukan komunikasi melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat, dapat mengabaikan atau memudahkan hal lain, bahkan membahayakan orang lain maupun. Nah ini rekok, artinya ini bahayanya ya komunikasi daring ini. Kita mau telepon teman kita bisa terancam gitu. Kita tidak tahu bahwa teman saya ini lagi mengendarai motor. Ya teman ini kan menghargai gitu kan, mau mengangkat teleponnya padahal dia lagi mengendarai motor. Tiba-tiba ada mobil lewat, terjadilah kecelakaan. Jadi ini kelemahan dalam komunikasi daring ini. Lalu yang berikut adalah terlalu banyak informasi yang tidak penting ya. Dalam komunikasi daring ini seringkali informasinya dapat menjadikan terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Kita harus bisa pilahkan ini benar tidak. Contoh di grup WA itu banyak yang mengedarkan laptop gratis, itu hoax, itu bisa saja jadi virus untuk hardware kalian, untuk HP kalian. Itu kelemahan, banyak hoax, banyak penipuan. Sehingga kalian harus bisa memilah mana yang benar informasinya, mana yang salah. Kalau kalian sumbernya tidak jelas, kalian dapat SMS orang yang kalian tidak tahu, jangan percaya saja. Ya, jangan percaya saja. Tapi kalau misalnya dari saya yang kirim itu, ya murni dari saya, ya saya pastikan saya tidak pernah mengirim informasi hoax di media. Saya pastikan sebelum saya teruskan atau kemana, saya pastikan itu benar, ya, tidak serta merta, karena bisa saja itu jadi masalah besar. Kita memberikan hoax atau penipuan di media atau menggunakan teknologi. Ya, itu tadi ada 4 kelemahannya. Lalu yang berikut tadi adalah jenis komunikasi daring ya. Jadi komunikasi daring menggunakan jenis sarana komunikasi akan mempengaruhi kesempatan waktu. Komunikasi terdiri 2 jenis komunikasi daring ya, komunikasi dari sinkron atau serempak ya, bisa namanya serempak. Itu. Jadi itu penjelasan tentang komunikasi daring. Nanti kalau adik-adik yang mau bertanya, karena video ini saya akan share di YouTube channel saya. Nanti kalau ada komentar, silakan komentar di kolom komentar di channel YouTube saya ya, Simkodik Channel ya, Simkodik Channel. Jadi kalian bisa komentar. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, selamat siang. Semoga kita bisa bertemu, semoga virus ini cepat berlalu. Ya, kita bisa bertemu. Ya, saya pastikan kita sekarang pasti saling merindukan. Ya, kamu merindukan guru, merindukan sekolah ini. Kami juga sangat merindukan kalian adik-adik. Kami juga ingin bertemu dengan kalian, ingin bertatap muka dengan kalian, melihat kalian punya kegirangan, melihat kalian punya semangat di kelas. Inilah kerinduan terbesar sekarang kami rasakan, bahwa sekolah ini ada kehilangan ya, kamu tidak ada gitu. Jadi bukan karena ini dibuat oleh lembaga sekolah, tapi ini memang kita menghormati karena tahu bahwa negara ini sedang mengalami wabah atau musibah yang besar, virus corona ya. Makanya saya mau sarankan adik-adik bahwa selalu menjaga kesehatan, bantu orang tua, terus belajar, jangan cepat putus asa dengan kondisi ini, jangan puas dengan belajar ya, jangan puas, teruslah belajar sampai kalian sukses. Saya pastikan ini tantangan sekarang. Tantangan ini bukan hanya untuk kalian, tapi kami juga tantangan besar menghadapi situasi seperti ini. Ya, tugas kami adalah pelaku mencerdaskan kalian.
Artinya kan harapan kami juga kamu harus kerja keras juga untuk mencari tahu apa yang diberikan oleh guru. Kalau ada tugas dikerjakan, ya. Ini untuk demi masa depan kamu. Oke, itu saja pesan saya. Selalu jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, pakai masker, cuci tangan saja. Jangan lupa bantu orang tua, ya. Sisihkan waktu untuk bantu orang tua. Jangan buat alasan bahwa daring ini sebagai alat untuk kamu menipu orang tua. Jangan, ya. Kami sekolah daring bapak atau mama, ya. Kamu dengan seenaknya menipu orang tua, meminta uang untuk hal-hal yang tidak berguna, tipunya ya karena alasan daring dari sekolah. Jangan. Saya pikir kalau kami bisa menghemat data, saya pikir 1 bulan cukuplah pulsa 100, ya. Jadi seperti itu adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua, ya. Teruslah belajar, ya. Jadilah anak yang baik, anak yang hebat untuk bangsa, gereja, dan untuk keluarga. Terima kasih.